Renungan Minggu Biasa ke-27 tahun C. Tuhan, tambahkanlah imanku. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya punya cerita yang sangat memalukan. Kemarin malam, benar-benar kemarin malam nih, saya diminta oleh mama mertua saya untuk memandu rosario di rumah adik ipar saya. Tapi saya nggak biasa berdoa rosario dan nggak bisa memimpin doa rosario. Saya tuh nggak pandai berdoa. Doa spontan, doa makan, doa pembukaan, doa penutup, apalagi berdoa rosario. Saya cuman bisa khotbah, bikin renungan, tapi saya nggak punya kemampuan untuk berdoa. Kalau berdoa, saya lebih banyak diam, kontemplasi, refleksi, semedi, dan membiarkan suara-suara Tuhan datang menyapa saya. Tapi karena saya sudah diminta oleh mama saya, akhirnya saya mengiyakan. Akhirnya setelah tiba waktunya, mulailah saya deg-degan. Kayak nggak pernah berdoa rosario saja. Saya pernah sih berdoa rosario, tapi untuk memandu sembahyang rosario, kayaknya saya jarang banget deh. Dan benar saja, saat saya memandu rosario, saya sering salah-salah. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan terpujilah saja saya nggak hafal. Jadi mesti bolak-balik buku hanya untuk baca buku doa itu. Belum lagi ada peristiwa kelima yang terlewatkan. Jadi habis selesai peristiwa keempat, kemuliaan, terpujilah ya Yesus yang baik, langsung Bapa kami. Dan pada saat wujud doa di tengah-tengah peristiwa, adik saya sudah menuliskan wujud doanya. Tapi saya cuma bacain aja wujud doanya. Dan nggak nambah-nambahin doa spontannya. Malu banget nggak bisa doa spontan. Kayak ada judul tapi nggak ada isinya. Sungguh sangat-sangat memalukan. Nggak lagi-lagi lah saya mandu doa rosario kalau nggak kepaksa. Kalau Bapak Ibu ada di sana, dipimpin rosario oleh saya, pasti Bapak Ibu juga pasti akan nyinyirin saya. Karena saya sering salah-salah memimpin doa rosarionya. Pasti Bapak Ibu juga akan ngomong, masa seorang pemandu ibadat, seorang prodiakon, mimpin doa rosario aja salah-salah? Malu saya. Malunya tuh sampai hari ini. Dan bacaan Injil hari ini cocok sekali buat saya. Buat orang-orang yang kurang imannya seperti saya. Saya aktif pelayanan dan punya channel renungan Katolik. Tapi imannya masih kecil. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang menonton renungan ini imannya lebih besar kali daripada saya. Seandainya saya hidup di zaman Yesus, mungkin saya juga akan minta ditambahkan iman saya. Saya mau ditambahkan iman saya, biar saya bisa doa spontan, biar bisa mimpin rosario. Tapi ngomong-ngomong perkataan para rasul, Tuhan tambahkan iman kami, sangat menarik sekali. Kenapa? Karena jarang sekali orang minta ditambahkan imannya. Coba siapa di sini yang kepikiran untuk minta ditambahkan imannya? Siapa yang malam-malam berdoa, Tuhan tambahkanlah imanku, agar bisa menjalani hari-hariku dengan lebih baik. Rasanya nggak ada ya, karena biasanya orang tuh minta kesehatan, rezeki, kesuksesan, dan sebagainya. Jarang ada yang minta ditambahkan imannya. Kalau para rasul sih wajar ya, mereka hidup bersama Kristus. Setiap hari melihat karya dan pelayanan Yesus. Setiap hari melihat Yesus berdoa. Jadi wajar para rasul minta ditambahkan imannya.
karena mereka merasa iman para rasul itu nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung-ujung kukunya dari iman Yesus. Namun di sini apa menariknya sikap Yesus? Apakah Yesus mengatakan, "Iya, kutambahkan imanmu"? Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan dua hal. Yang pertama, Yesus menyatakan bahwa betapa hebatnya iman, dan mengatakan bahwa tidak perlu iman yang besar. Bahkan iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan pohon ara, tercabut dan tertanam di dalam laut. Dan dia akan taat kepadamu. Di sini Yesus ingin meneguhkan kita bahwa para rasul sudah punya itu, sudah punya iman. Bahkan mungkin kita pun sudah memiliki itu. Jadi iman itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Yang kedua, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang sama sekali tidak menjawab permintaan para rasulnya itu. Jadi seorang pelayan atau seorang ART yang sudah selesai bekerja, nyapu, ngepel, semua sudah bersih, rapi, sudah siap semua, tentu yang punya rumah, tuannya itu akan langsung menyuruh menyiapkan makanannya. Jarang sekali ada tuan yang bilang, "Udah, kamu makan duluan, nanti kami nyusul." Nggak boleh ada jam kosong. Nggak peduli seberapa capek pun pembantu itu, ART itu, dia harus bekerja. Tetap harus tuannya dulu yang didahulukan, dilayani duluan. Dan setelah selesai semuanya, ada nggak tuannya yang mengucapkan terima kasih? Jarang sekali. Apalagi kalau anak-anaknya ya. Kalau sudah dilayani, mana pernah mengucapkan terima kasih sama pelayannya, sama ART-nya. Ya sudah, dibiarkan begitu saja. Itu sudah tugas pelayan. Ngapain ngomong terima kasih? Mungkin itu nasibnya pelayan. Tapi apa perasaan pelayan? Pelayan mah biasa-biasa aja. Ini sudah tugas saya. Tuannya mau ucapkan terima kasih atau tidak, mau muji pekerjaannya dia atau tidak, ya udah nggak apa-apa, terserah tuannya. Dan inilah perumpamaan yang digambarkan Yesus untuk melukiskan iman itu ya kayak gitu. Iman itu justru seperti pelayan yang melakukan tugas itu. Jadi Yesus tidak langsung menjawab, "Aku akan menambah imanmu." Enggak. Jadi secara sederhana, kalau kamu ingin iman yang lebih hebat, iman yang bertambah, maka jadilah seperti pelayan tadi. Maka iman itu nggak perlu besar, nggak perlu ditambahkan. Cukup iman yang kecil dan tulus. Iman seorang hamba yang melayani sepenuh hati. Iman yang tidak perlu ucapan terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Walaupun perkataan ini sebagai sebuah peneguhan dan penguatan untuk kita yang punya iman kecil, tapi kita jangan berpangku tangan dan tidak berusaha menambah iman kita. Nanti kita berkata, "Udahlah, nggak apa-apa iman kita kecil, yang penting kuat. Yang penting kita bisa memindahkan pohon ara ke lautan." Bukan seperti itu ya mindsetnya. Ubah pikirannya. Kalau iman yang kecil saja bisa memindahkan pohon ara, bagaimana kalau iman yang besar? Mungkin kita bisa memindahkan batu karang kali. Bahkan mungkin kita bisa memindahkan gunung kali. Jadi berjuanglah untuk menambah iman kita. Jangan juga merasa, imanku sudah cukup. Tapi percuma saja imanku besar. Percuma menjadi orang baik. Percuma melakukan pelayanan. Tapi hidupku gini-gini aja. Hidup sengsara, hidup menderita, selalu kara, selalu nggak beruntung. Terus ngelihat, itu orang lain imannya biasa aja. Bahkan hidup jahat, nipu, korupsi, jarang ke gereja, tapi malah hidupnya kaya, sukses, dan bahagia. Udahlah aku hidup biasa aja,
nggak usah jadi orang baik lagi, nggak usah nambah iman lagi. Lalu menghentikan kebaikan dan memilih menjadi orang jahat saja, ikut-ikutan korupsi dan sebagainya. Seperti dalam bacaan pertama dari kitab Habakuk, orang benar akan hidup berkat imannya. Jadi, iman yang kuat adalah iman yang setia melakukan kebaikan, walaupun ia seringkali merasakan penderitaan, tapi orang tetap setia. Atau orang yang aktif pelayanan di gereja, jadi petugas liturgi, rektor, pemaksmur, anggota kur, prodiakon, melakukan banyak hal untuk mengharapkan imbalan, pujian, atau sekedar mengharapkan terima kasih. Berarti dia belum punya iman yang sejati, karena masih mengharapkan sesuatu. Sulit ya punya iman Katolik, iman yang sejati tanpa pamrih. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita seperti para rasul yang dengan rendah hati meminta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Artinya, Tuhan buatlah aku supaya mampu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu untukku. Itulah arti dari doa Rasul tadi. Maka marilah kita memohon kepada Tuhan, semoga kita ditambahkan imannya dan dimampukan untuk memiliki iman yang sejati, yang tulus tanpa pamrih, seperti yang diharapkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.